kebagusan akhlak katanya sejenis Ramadan inilah dilihat daripada kebagusan hari ini, diterimanya amalan kita hari ini di Ramadan ini dilihat dari segi kebagusan setelahnya Ramadan. Karena Ramadan agak berbeda, ini di Ramadan juga biasa. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ikhtasana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa ma istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja beserta syukur kepada Allah, di mana Allah telah masih memberikan kepada kita yaitu kesempatan untuk berada di ujung Ramadan ini. Dan sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan yang sangat mulia ini. Selawat dan salam kita sanjungkan kemampuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para ahli sahabat beliau sekalian. Dan doa kita bersama kepada para alim ulama yang mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin. Sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan ini oleh pengurus telah mengamanahkan kepada saya, yaitu membahas tentang masalah meramadankan seluruh bulan. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita yang sanggupkah kita meramadankan seluruh bulan umat lain
Selama di bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah dan jadikan Ramadan sebagaimana anjuran Allah dan anjuran Rasulullah. Kita ketahui yang bahwa berbagai kemuliaan dan rahmat yang terdapat di bulan Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tahu yang pada Ramadan dengan keimanan, dengan keikhlasan, hanya mengharap daripada Allah, pahala daripada Allah, akan mengampun oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Dengan perintah inilah kita bersemangat dalam menunaikan yaitu ibadah di bulan Ramadan dan berbagai keagungan yang lain. Banyak sekali keagungan-keagungan, buka keampunan, tutup pintu neraka, buka pintu surga, buka pintu langit di bulan Ramadan, sehingga banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu kita selalu istiqamah, dalam menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini. Teman, boleh pertahankan ibadah di bulan Ramadan ini hingga berlanjut ke bulan-bulan yang lain. Inilah di sini nampak yaitu nilai keimanan kita, nilai keikhlasan kita akan nampak kebagusan setelah Ramadan. Sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang benar-benar bertaubat kepada Allah, karena Ramadan ini adalah momen kita untuk bertaubat. Taubat yang beribadah, taubat yaitu taubat nasuha. Mana taubat nasuha? Taubat nasuha yang bersih. Dibanding hakikat taubat ini, taubat adalah menyesal. An-nadabu taubatul rasulullah. Penyesalan taubat, menyesal dari bubur masih yang tak bubur yang kawai. Kemudian orang mengenali tak bubur masihnya. Kemudian kita azamkan di dalam hati-hatinya untuk bercita-cita bubur yang gagah mudah. Hanya tak bubur barang yang kotor. Itu yang dimakan taubat. Olehnya bina yang kawai yang kata bubur yang takut yang payah dan tempe. Nah dari gaji bayang dan tempe bayang.
tabayi kemuliaan. Nah, ada dengan puasa, bayang tabayi puasa. Ya, antara kita dengan Allah. Ya. Kemudian, nah, dosa antara kita dengan manusia. Nah, tak lebih kau nah, ada pengaruh. Nah, ada caci-maki kau. Yang membantunya bagaimana antara kita dengan manusia. Hanya bagaimana tengok di akhirat apa yang ada dalam itu. Nah, malam semayang kata juga. Nah, malam puasa kata juga yang terfitnah juga. Nah, malam sedekah kata juga yang tak lebih juga. Yang tak lebih juga. Hana malam dia berprogam yang jauh bayar juga. Maka antara kita dengan manusia sangat sulit bayar iman. Terkhusus yaitu dosa yang paling raya kepada Allah Bapak. Aksarun nasi min hasaidi al-sinat. Kebanyakan asal mereka oleh Allah adalah daripada dosa apa? Dosa komunikasi. Karena dosa yang lebih dosa jauh, dosa hati, dosa etikut. Membawa kita kepada kekufuran, ada kala membawa kita kepada kemunafikan yang dosa hati. Jadi dosa hati yang boleh terjaga dengan ikut dalam dirinya merusak imannya. Biar sampai dia terbawa kepada perbuatan bid'ah, perbuatan sesat, ada yang sesat. Nah, dosa lagi. Nah, dosa mata, nah dosa hidup, nah dosa ilmu. Bangsa bawah tubuh dia terpancar dosa-dosa. Ya, terpancar dosa-dosa. Tanpa kita dosa ini, kita kadang-kadang berdosa. Anak sadar dengan berdosa. Karena sifat pada manusia itu terkumpul kepada dua sifat. Sifat buruk. Pertama sifat rububiyah, yaitu sifat ketuhanan, sifat Tuhan lainnya. Sehingga kita merasa banggakan diri, ingin dipuji, ya, ingin disanjung, ingin kaya. Ya, jadi itu adalah sifat rububiyah. Kemudian sifat syaitaniyah. Ya, sifat syaitaniyah yang terpancar daripadanya yaitu fitnah, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Kemudian sifat bahimia, sifat kebinatangan. Sifat kebinatangannya terpancar dari sikap akhlaknya, yaitu lemah, mendung kecil. Bina ada kau dan kecil dulu. Olehnya itu rakus, sifat kebinatangan. Kemudian yang kedua sifat kebinatangan buas, sifat binatang buas. Sehingga jika marah,
membunuh dimana dan sebagainya. Nyo bangun buah sifatnya, nah betul. Jadi supaya dari sifat buah sifatnya itu hidup hal, itu bade, itu berdoa, itu bukan mudah. Nyo punya dosa nyo yang kita coba. Kita kenal dulu dosa apa yang kita harus kita coba. Lagi umuman punya keinginan dulu harus taturi punya keinginan baru berjumpa dengan Allah. Taturi punya keinginan musiku yang paling mainan boleh nyampe kedua. Nyana taturi ada dapur dengan dulu sahabat dia. Jadi untuk adanya pun dalaman yaitu dengan takdir, dengan kesabaran. Tak sabar dia dengan nafsu, karena nafsunya keinginan tetap membawa kepada kehancuran. Sabar terhadap segala yang melalaikan kita daripada Allah, dengan Allah. Maka puasanya dilatih untuk sabar. Sabar daripada nafsu menjauh, sabar daripada nafsu minum, sabar daripada nafsu memfitnah, sabar daripada segala-galanya. Sehingga terciptalah yang menjadi orang yang bertakwa, anak tak takut. Buku puasanya untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sudah tahan daripada segala pengaruh-pengaruh yang membawa kita kepada kemaksiatan. Maka ketakwaan inilah yang harus kita pertahankan untuk selanjutnya jika kita keluar daripada Ramadan. Inna Allaha yuqbalu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya diterima orang yang bertakwa. Selain daripada orang yang bertakwa hanya diterima Allah di akhirat. Jadi dikala ketakwaan ini sanggup kita pertahankan untuk bulan-bulan selanjutnya. Inilah mana kita yaitu meramalankan seluruh bulan. Kalau di bulan lain kita yaitu di bulan Ramadan wajib di dalam kehidupan kita ketakwaan ini harus bisa dipertahankan sehingga amalan-amalan selanjutnya bagaimana yang kamu lakukan sebelumnya di bulan Ramadannya dengan yang istimewa setelah keluar Ramadan akan kita terus berlanjut istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah alladzina qalu amanna thumma istaqamu. Orang yang berkata aku beriman kepada Allah, kemudian mereka beristiqamah di dalam beribadah, beristiqamah di dalam berzikir kepada Allah, beristiqamah di dalam jahadah, yaitu berjuang terus untuk melawan hawa nafsu, untuk melawan syaitan, berjuang terus dalam kebaikan,
memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan manusia, selalu dalam mujahadah. Sedang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urunan yang selalu sabar yang pasti gejauh hidayah Allah. Fama wahanu lima asabahu bisabilillah wa ma dhanahu wa ma sanahu wa ma sedekah dan tidak lulus dan tidak pernah menyerah kepada musuh-musuh Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang sabar. Hana lemah katanya dikala menyembah dikala menyembah musibah. Pada pernah coba-coba dia orang yang kawai, orang yang berjuang dengan Allah, dipenjara, dianiaya, tapi tetap ketika ada nama Allah, berjuang, tetap berjuang di jalan Allah. Karena iman yang kuat, ketakwaan yang kuat, hanya kekuatan hidayah yang selain kekuatan Allah. Intan surah yang sungguh, intan surah yang sungguh menyegeda dengan Allah, maka Allah kemudian yakinlah dengannya. Hanya pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalah dunia? Dunia itu apabila kita mendarat nasab dulu tidak ada yang sangat. Tapi melarat yang ada kira-kira melarat kita dalam buku yang selalu terdakwanya, mati yang selalu terdakwah olehnya, tapi matinya tetap olehnya. Innal mauta tafirruna minhu fa innahu laqikum. Sesungguhnya mati yang kamu takutkan, tetapi mati itu tetap akan menjemput kamu. Tak menjemput dia. Maka itu dakwah kepada mati hanya lain daripada ketakwaan yang dipertahankan. Untuk dihadapi pada masa siksa neraka hanya lain yang bertahan, yaitu ketakwaan yang dapat di hadapan Allah, amalan yang saleh. Karena tengok amalan yang saleh yang dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran, karena kalah sabaran tabayun bil Allah, sehingga boleh baru dalam pahala kesabaran. Tunggu kedanya aktif di dalam diri kau, di por kau, di nea kau, di penul kau, aktif dia. Karena rayu dah pahala kesabaran, maka itu lebih kau di dalam daripada mengzalim. Tapi dikala dizalimi pada bala menyudah bala kada dia pulang dalam janjinya, kebaikannya itu pada dia kada dia pulang. Dikala kita nyuruh zalimi dan ucapkan alhamdulillah, kalau dia surga baru kejauh mereka hidup surga kita. Sedang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai daripada ibadah kita yang bagus
kebagusan akhlak katanya setelah Ramadan. Inilah dilihat daripada kebagusan setelahnya. Kebagusan hari ini, diterimanya amalan kita hari ini di Ramadan ini dilihat dari segi kebagusan setelahnya Ramadan. Sebab saya Ramadan saya agak ibadah, dunia di Ramadan juga kalau biasa berhari raya mau poya-poya daripada ada yang sedekah ke fakir miskin ke yatim ke dalam lagi tak bercukup kebun tiap-tiap ada copeng ada sedekah ke fakir miskin ke yatim. Apa yang poya-poya dengan kesenangan dunia. Artinya hanya terlihat kebagusan ini yang anda lihat kebagusan. Jadi selama kita nyoba ibadah di bulan Ramadan, dia hanya nampak bekasan. Jadi nunggu amalan kita mungkin kita mau oleh Allah. Intinya yang penting amalan kita menerima walaupun bacur. Yang kita takut amalan kita hanya diterima. Tanda diterima terlihat daripada kebagusan akhlak kita setelah Ramadan. Semangat kita di dalam membenar, di dalam beribadah, semangat kita di dalam berbuat kebajikan terhadap Allah maupun terhadap manusia. Maka ini yang perlu kita pertahankan, yaitu menjadikan Ramadan ini, artinya menjadikan ibadah-ibadah di dalam Ramadan ini hingga berlanjut sampai setahun, baik di dalam solat, puasa sunat, sedekah dan sebagainya. Kemudian setelah Ramadan kita diperintahkan oleh Rasulullah berpuasa 6 Syawal. Kata Rasulullah, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamin dahr." So yang puasa Ramadan kemudian setelahnya diikut dengan 6 puasa Syawal. Beliau tak sama dengan puasa itu kepada Rasulullah. Sama dengan puasa itu. Sehingga kita berarti apa puasa itu benar puasa dengan 6 bulan Syawal setelah Ramadan. Apa seolah-olah kita kata puasa itu kepada Rasulullah. Jadi mudah-mudahan muatan singkat pada guru yang sangat mulianya lebih berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru dan keluarga imam. Alhamdulillah, jauh hidayah.